Puan Maharani yang membuka pintu komunikasi dengan banyak pihak. Saya rasa ini langkah yang bijak dan rasional. Hal ini menjadi simbol jika PDIP ke depan dipimpin Puan Maharani, pasti akan lebih besar lagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Sekarang semua orang sudah tahu, hubungan antara PDIP dan Jokowi bisa dikatakan sudah putus. Meskipun Jokowi disebut masih kader PDIP, Jokowi belum keluar dari PDIP atau PDIP belum memecat Jokowi. Semua orang sudah tahu PDIP dan Jokowi sudah selesai. Hampir tidak mungkin keduanya bersatu. Jokowi dianggap sebagai pengkhianat karena banting setir mendukung Prabowo dan anaknya sendiri di Pilpres 2024. Parahnya, MK melakukan akrobat politik dengan membuka jalan untuk Gibran maju sebagai cawapres. Tidak terbayang betapa sedihnya PDIP saat itu. Jokowi didukung penuh saat maju di pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali Pilpres. Gibran juga didukung penuh maju di pemilihan wali kota Solo dengan mengorbankan calon yang sudah disiapkan PDIP. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga didukung penuh oleh PDIP di pemilihan wali kota Medan. Tapi semuanya berakhir tragis. Air susu dibalas air tuba. Jokowi dan keluarga bukan cuma balik arah, tapi sekalian merusak demokrasi di negara ini. Jokowi mewariskan banyak dosa bagi negara ini. Pilpres 2024 adalah pilpres yang brutal dan kasar kalau melihat reaksi dari PDIP. PDIP mungkin tidak akan pernah melupakan itu. Selanjutnya akan ada pilkada serentak. Diyakini PDIP tidak akan tinggal diam. PDIP akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan sebanyak mungkin pilkada. Belum bisa dipastikan ada berapa banyak wilayah yang akan menjadi medan pertarungan antara PDIP dan kubu Jokowi. Tapi yang saya lihat sampai sejauh ini, ada 3 wilayah yang akan menjadi medan pertarungan, yaitu Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera Utara. Di Jawa Tengah ada calon kuat yaitu Ahmad Lutfi, dan kabarnya Kaisang juga akan dicalonkan sebagai cawagup. Wilayah ini terkenal sebagai kandang banteng, basis terkuat dari PDIP. Pertarungan ini akan menjadi puncaknya, sekaligus sebagai pembuktian apakah kandang banteng masih bisa dikuasai atau bakal direbut oleh lawan PDIP. Sedangkan di Sumatera Utara hampir dipastikan Bobi Nasution akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Yang paling menarik adalah Jakarta. Saya melihat kubu Jokowi atau Prabowo tidak akan menang di sini. Karena menurut hasil survei, Anies paling tinggi. Yang kedua dipegang oleh Ahok. Mereka tidak akan pernah menang di Pilkada Jakarta, siapapun calon yang mereka usung. Dan menariknya, ada kabar kalau Anies masuk dalam radar PDIP untuk dicalonkan. Ini masih sebatas aspirasi dan usulan. Tapi saya melihat ini adalah alarm bahaya buat Jokowi atau Prabowo. Anies dikenal beda jalur dengan mereka. Naiknya Anies tentu saja akan membuat mereka sedikit kepanasan atau mungkin kebakaran. Di sisi lain, tidak ada satupun calon mereka yang bakal sepadan. Yang terkuat adalah Ridwan Kamil. Tapi secara elektabilitas, dia bahkan kalah jauh dengan Ahok. Ada satu informasi yang menarik. Puan Maharani mengatakan ada komunikasi informal dengan Anies Baswedan yang disebut sebagai tindak lanjut dinamika menjelang Pilkada Jakarta. PDIP sedang menimbang-nimbang calon yang akan diusung dan Anies termasuk salah satunya. Meskipun sudah ada komunikasi informal, tapi prosesnya masih panjang sampai akhir Agustus. Semua masih bisa terjadi. Masih banyak waktu untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Ketika ditanya soal peluang PDIP mendukung Anies, Puan menjawab kemungkinannya bisa di atas 50%. Mungkin ini agak mengejutkan kalau nanti PDIP beneran mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Tapi saya pribadi sudah tidak kaget dengan hal seperti ini.
Karena pada dasarnya politik itu sangat dinamis. Hari ini berseberangan, besoknya bisa jadi berkoalisi. Selain itu, kita sudah menyaksikan sendiri kejutan luar biasa yang terjadi selama Pilpres. Mulai dari kontroversi MK, Gibran maju sebagai cawapres, intimidasi dan ancaman selama Pilpres, Jokowi yang berubah drastis, dan lain-lain. Kita sudah menyaksikan yang jauh lebih parah, berkali lipat lebih parah. Hanya saja kita jadi bertanya-tanya, kenapa PDIP mempertimbangkan mengusung Anies? Selain karena situasi politik yang dinamis, saya juga melihat arah PDIP yang mulai ikut dinamis. PDIP kalau masih terlalu kaku, pasti akan rugi. Langkah PDIP yang sangat dinamis di Pilkada 2024 adalah karena saya melihat ada andil besar Puan Maharani yang menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Anies. PDIP harus cepat tanggap dengan situasi politik saat ini. Apalagi Pilpres 2024 adalah alarm yang cukup berbahaya. Tapi saya percaya PDIP akan tetap kuat di Pilkada nanti. Bahkan punya peluang besar memenangkan Pilkada di banyak daerah. Syaratnya jangan terlalu kaku. Selain itu, PDIP adalah partai yang paling berpeluang untuk menghentikan ambisi politik dari Jokowi dan kubu Prabowo. Bagi masyarakat yang gerah dengan situasi negara saat ini, maka mendukung Jokowi atau Prabowo dan kawan-kawan adalah pilihan yang fatal. Mereka memang berkuasa saat ini, tapi bukan berarti tidak bisa dilawan supaya tidak berbuat seenaknya. PDIP adalah harapan terbesar untuk menandingi kekuatan dari kubu Jokowi dan kawan-kawan. Coba jujur deh, kalau kalian muak dengan pemerintah saat ini, pasti kalian bakal muak dengan pemerintah selanjutnya. Karena mau tidak mau harus diakui, Prabowo Gibran adalah perpanjangan ambisi dari Jokowi. Jokowi pensiun Oktober nanti, tapi sisa-sisa ambisi dan jejaknya akan tetap ada di pemerintah selanjutnya. Bahkan ada kabar Jokowi akan berusaha mengendalikan Prabowo Gibran, entah itu melalui jabatan Ketua Umum Parpol atau Ketua DPA. Apakah ini yang kita inginkan? PDIP harus memenangkan banyak pilkada di banyak daerah. PDIP harus menggalang kekuatan baru. Ini mutlak karena peta politik sudah berubah sejak Jokowi memutuskan banting setir dan demokrasi diacak-acak. Kalau PDIP dikritik karena langkah ini, gimana dengan langkah Jokowi dan Gibran? Bukankah mereka lebih parah? Konstitusi dan demokrasi diacak-acak sampai tidak bisa dikenali lagi. Puan Maharani yang membuka pintu komunikasi dengan banyak pihak, saya rasa ini langkah yang bijak dan rasional. Hal ini menjadi simbol jika PDIP ke depan dipimpin Puan Maharani, pasti akan lebih besar lagi. Saya melihat jika nanti Megawati pensiun, maka Puan yang paling berpeluang menggantikan Megawati. Anggap saja ini adalah ujian untuk menguji Puan sejauh mana kemampuannya dalam berpolitik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.